Wabarakatuh, selamat pagi menjelang siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun VIP edisi 21 April 2025. Tentunya juga kami mengucapkan selamat Hari Kartini, dan momen di Hari Kartini ini spesial di tahun ini karena kita sudah kedatangan narasumber yang begitu luar biasa. Ada Bapak Orisa SHMH selaku Kepala Balai Harta Peninggalan Makassar. Dan tentunya mungkin menjadi pertanyaan dasar bagi Tribuners, apa sih Balai Harta Peninggalan itu? Dan ternyata BHP ini sudah ada sejak, atau lembaga ini sudah ada sejak zaman VOC, dan nanti kita akan mengulas lebih lanjut bersama narasumber kita hari ini, ada Bapak Orisa, dan juga langsung saja kita menyapa narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang Bapak Oris. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar Pak Oris? Baik, fine. Enjoy. Oke, di tanggal atau juga hari biasanya orang menyebut Monster Day, Pak. Ya. Gimana kalau Pak Oris sendiri menilai hari Senin dulu, Pak nih? Senin itu sama seperti hari-hari biasanya. Semua hari itu bagi kita, apalagi ASN, itu hari-hari pelayanan kepada masyarakat. Oke, mungkin ada sepatah dua kata buat Tribuners dulu nih, Pak, yang akan menyaksikan kita hingga selesai nanti. Oke, baik. Selamat siang Tribuners. Salam Hari Kartini, karena sekarang tanggal 21 April 2025. Tentu dengan semangat Kartini, perempuan yang bisa menulis pada masanya sehingga membuat sesuatu yang gelap menjadi lebih terang. Di sini kami berdua mungkin akan lebih menerangkan lagi hari-hari teman-teman yang terutama para wanita, karena ada kaitannya antara wanita dengan BHP nanti, terutama dalam hal-hal tertentu. Tapi bukan hanya wanita saja, tapi beberapa orang, bahkan subjek hukum lainnya seperti perusahaan, gitu. Itu bisa terlayani dengan kita. Jadi ini momen yang sangat bagus. Oke, mungkin spill sedikit dulu buat Tribuners bahwa BHP ini yang mengurusi, begitu Pak ya istilahnya, mengenai harta, kemudian warisan, dan juga mungkin istilahnya perwalian. Makanya tadi ada sangkut pautnya dengan mungkin kehadiran wanita-wanita di Indonesia, gitu Pak. Oke, langsung saja mungkin Pak, kalau mohon izin Pak Oris mungkin boleh sampaikan kepada kita secara bahasa yang mudah dimengerti nih Pak. Iya Pak ya, mohon izin Pak, karena biasanya kalau dengar Balai Harta Peninggalan, biasanya mungkin orang bertanya ya, apa sih sebenarnya itu? Kemudian mungkin sejak kapan hadir gitu, kalau berbicara tentang historis, boleh dibantu dengan Pak Oris nih Pak. Silakan Pak. Jadi baik Tribuners, dimanapun berada, jadi Balai Harta Peninggalan itu memang sedikit orang tahu, tapi pada prakteknya banyak orang yang membutuhkan. Baru kejadian, baru cari. Cari juga masih bingung mau kemana. Jadi hakikatnya sebenarnya BHP itu sudah ada di 400 tahun sebelum ini gitu. Jadi sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Karena memang dibuat oleh pemerintah Belanda, dalam hal ini VOC. BHP itu sebagai lembaga bagi mereka-mereka yang sedang ada di Indonesia, ketika dia tidak ada, harta bendanya itu ada yang ngawasi, ada yang mengurusi. Nah, seperti itu. Jadi hakikatnya adalah mengurusi kepentingan orang-orang nih yang nggak ada di tempat, nggak bisa melakukan sesuatu. Nah, ini terus berlanjut ke zaman Indonesia merdeka. Dengan Undang-Undang Dasar Pasar Peralihan, BHP masih tetap berlaku gitu. BHP itu ruang lingkupnya adalah di hukum privat. Jadi BHP pada awalnya adalah mengurusi kepentingan orang-orang yang nggak bisa melakukan sesuatu hal. Contohnya, misalkan ada nih orang tua punya harta banyak, dia sebagai direktur gitu kan, tapi tiba-tiba stroke. Dia tidak dapat melakukan aktivitasnya untuk kegiatan-kegiatan perusahaan, misalkan seperti itu. Nah, jadi ini peran BHP. Nah, BHP itu mewakili dari mereka-mereka yang tidak cakap ini. Bisa mewakili langsung, bisa sebagai pengawas gitu. Nah, jadi banyak hal. Nah, itu zaman dulu. Zaman sekarang BHP lebih berkembang lagi. Dia bisa sebagai solusi dari perekonomian, masalah-masalah perekonomian. Lalu bisa menjadi solusi di pembangunan-pembangunan yang saat ini sedang berjalan. Nah, bagaimana solusi itu dapat berjalan? Ya tentu dengan berbagai banyak hal. Gitu. Contohnya, ya kan, misalkan baru-baru ini ada di bidang perekonomian salah satu bank, dia sedang bermasalah untuk pendanaannya misalkan. Kalau dia tidak dapat investor, mungkin dia akan kolaps. Seperti itu.
Nah, dia butuh dong investor. Datanglah investor dari luar. Lalu dia akan menjadi invest di situ kalau memang sudah clear auditnya, keuangannya segala macam. Lalu diauditlah bank tersebut. Nah, ketika diaudit, ternyata ada SDB, Safe Deposit Box, yang ternyata orangnya itu nggak hadir. Sudah lewat jangka waktu. Sehingga ini menjadi catatan di dalam auditor. Ketika ada catatan, maka dianggap itu tidak clear, harta yang tidak clear. Iya. Akibatnya, investor ini batal. Gitu. Bayangkan ketika kalau batal berarti dia tidak ada cukup lagi pendanaan untuk menjalankan unit bisnisnya. Akhirnya kolaps. PHK bisa terjadi. Nah, ternyata solusinya itu cukup ke BHP. Oke. Harta-harta SDB itu yang orang yang nggak ketahuan lagi, dipanggil-panggil nggak ada, itu kita nyatakan sebagai orang yang afwezigheid. Bahasa kerennya afwezigheid, tapi bahasa Indonesianya harta yang tidak hadir pemiliknya. Nah, dari situ kita mintakan penetapan pengadilan. Ketika penetapan pengadilan memerintahkan BHP untuk menguasai, mengurus, dan memilikinya. Tapi dengan jangka waktu tertentu. Si pemilik, kalau kemudian hari timbul, juga bisa ngeklaim ke kita. Nah, karena kita bertindak mewakili dari pemilik SDB itu, akhirnya catatan auditor itu menjadi hilang. Sehingga sekarang investor masuk. Bayangkan, menjadi solusi BHP di masa saat ini. Seperti itu kira-kira. Dan maksudnya pengetahuan ini apakah sudah tersebar luas begitu ke masyarakat, Pak? Nah, ini yang saya sampaikan di awal. Jadi masyarakat itu tahu aja BHP kalau memang sedang kebutuhan. Ketika tidak berkebutuhan, BHP Balai Harta Peninggalan apa sih itu gitu kan? Oh, ini museum gitu. Ternyata bukan harta peninggalan karena identik dengan museum gitu kan. Bukan, karena BHP itu adalah lembaga negara untuk kepentingan subjek hukum. Subjek hukum itu kan ada macam-macam ya. Ada orang perorangan, ada badan hukum, itu subjek hukum gitu kan. Nah, kita mewakili kepentingan-kepentingan mereka seperti itu. Nah, contohnya juga di dalam perwalian, pengampuan gitu kan. Terus juga di bidang waris, wasiat gitu, pembuatan surat keterangan hak waris, pembukaan surat wasiat tertutup gitu, rahasia. Nah, ini juga teman-teman juga harus tahu. Surat wasiat yang tertutup itu nggak boleh dibuka oleh selain pejabat Balai Harta Peninggalan. Nah, jadi seperti itu. Kita itu mewakili kepentingan si pewaris untuk benar-benar wasiatnya itu dinyatakan di depan ahli warisnya, di depan pejabat pembuat aktanya, seperti itu. Oke, Pak, ini karena sejalan yang disampaikan Pak Oris, begitu kalimat terakhirnya adalah mengenai ahli waris mungkin ya kita sebutnya. Bagaimana kalau misalnya ada suatu gedung yang kemudian ahli warisnya sudah meninggal, tapi tidak ada wasiat nih Pak, yang Tidak ditinggalkan. ada wasiat. Iya. Kemudian mungkin tidak berkeluarga juga. Ini kan mungkin barangkali 1:100 ada permasalahan atau kasus seperti itu. Nah, solusinya seperti apa kalau dari BHP? Ya. Jadi masyarakat jika tahu terkait dengan hal tersebut, karena BHP ini nggak mungkin tahu setiap gedung itu ada pemiliknya, pemiliknya sudah meninggal atau belum. Nah, masyarakat bisa menginformasikan kepada kami. Baik. Gitu. Ketika itu diinformasikan, maka pemilik gedung yang tidak punya, katakanlah tidak menikah, keluarganya tidak ada ahli waris, itu bisa ditindaklanjuti oleh BHP. BHP itu bisa menindaklanjuti yang dinamakan dengan on behalf nata landscape. Nah, artinya harta yang tidak terurus. Baik. Nah, kalau tadi harta yang tidak hadir, kalau ini harta yang tidak terurus. Bedanya adalah bahwa harta tidak terurus ini tidak punya ahli waris. Nah, oleh sebab itu BHP yang melakukan tindakan perawatannya demi hukum, menguasainya demi hukum, sehingga tanah tersebut tetap memiliki fungsi sosial dan masyarakat yang ingin berkepentingan dapat datang ke kami melakukan sewa menyewa, jual beli dan lain-lain. Tapi tentu saja kita harus sesuai prosedurnya, yaitu dengan meminta penetapan pengadilan. Tapi pada hakikatnya dengan kehadiran BHP, gedung tersebut tidak terlantar, sehingga memiliki fungsi sosial. Nah, seperti itu kira-kira. Ini pentingnya BHP dalam hal-hal tersebut. Nah, ini juga sering terjadi, kalau Vio ingat di tahun 98,
waktu kerusuhan ada dari etnis tertentu banyak yang keluar negeri, sehingga rumahnya ditempati katakanlah pembantunya gitu kan. Sampai sekarang belum hadir-hadir orangnya. Nah, ini harta kan tanah juga harus dikelola. Nah, pembantunya mungkin bisa menghadap ke BHP. Kami lindungi kepentingan dari si pemilik tanah itu. Sewaktu-waktu ada penggusuran, ya silahkan digusur, pembangunan tetap jalan. Tapi hak dari si pemilik rumah tetap terlindungi oleh kami. Nanti kalau misalkan rumah tersebut terkena perluasan jalan, penggusuran ya dan sebagainya. Negara, PU itu tinggal membayar saja rumah itu ke kami. Kami akan simpan selama 30 tahun dalam bentuk uang. Sampai dengan si pemilik atau ahli warisnya muncul. Bagaimana kalau tidak muncul? Nah, itu sudah daluarsa. Baru kami setor ke negara. Gitu. Jadi itu, milik negara. Betul. Gitu. Jadi jangka waktunya ada 30 tahun. 30 tahun. Jadi ada kepastian hukum. Harta tersebut sehingga tidak ngambang, tanda kutip ya, tidak ngambang kepengurusannya. Seperti itu kira-kira. Oke. Mungkin lanjut sedikit Pak Oris ya. Tadi disampaikan bahwa kalaupun ada kasus serupa yang tadi kita contohkan gitu, contoh kasusnya bahwa silakan dilaporkan ke BHP dan akan dilindungi lah, tanda kutip begitu Pak ya. Dan agar fungsi sosialnya tetap berjalan. Nah, bagaimana dengan keluarga-keluarga mungkin yang tidak menerima atau keberatan Pak? Ya. Jadi pada prinsipnya setiap bangunan tanah, bangunan apalagi ya, itu harus memiliki fungsi sosial. Kita itu sebagai pemilik juga harus, sebagai warga negara harus mematuhi ketentuan-ketentuan. Paradigma hukum pertanahan kita sudah jelas. Tanah itu harus punya fungsi sosial. Jika dia tidak mengurusnya, tidak menguasainya, tentu negara juga memiliki kompetensi yang cukup agar tanah tersebut bisa berlaku fungsi sosialnya lagi. Apakah itu dengan penyitaan, apakah dengan penjualan, tapi tentu semuanya itu harus melalui prosedur. Nah, agar tanah ini bisa memiliki fungsi sosial, yang paling utama juga keterlibatan BHP. Agar apa? Agar si pemilik aslinya itu terlindungi haknya. Gitu. Kalau itu dijual dan misalkan harganya 1 miliar. 1 miliar ini di saat ini mungkin tinggi, tapi di 30 tahun kemudian mungkin nggak berharga. Benar. Mungkin ada ahli waris yang mengklaim, loh seharusnya jangan dijual dong. Kalau dijual sekarang tentu harganya nggak 1 miliar sekarang. Nah, saya ingatkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut, tusi kami dalam melindungi hak keperdataan itu bukan investasi, tapi melindungi hak. Hak siapa? Hak semua orang terkait dengan keberadaan tanah tersebut. Kalau investasi, ya mungkin boleh berbicara seperti itu. Tapi kan ini bukan investasi, ini berbicara hukum. Hukum itu harus jelas dan berkeadilan, harus berkepastian hukum. Oleh sebab itu, diaturlah dalam satu bentuk peraturan bersama. Kita warga negara harus patuh kepada ketentuan yang sudah dilakukan. Gitu. Ya, mungkin dari beberapa instrumen atau mungkin yang menjadi kewajiban dari BHP sendiri Pak, tadi ada peninggalan yang tidak hadir, kemudian peninggalan yang tidak terurus, pengampuan, perwalian dan sebagainya. Kalau di Makassar sendiri dari beberapa hal ini yang paling banyak kasus gitu Pak, tanda kutip kasus itu dari yang mana nih Pak? Jadi kalau di kami itu bentuknya permohonan ya, permohonan gitu, permohonan layanan. Jadi semuanya rata-rata juga ada. Dan jangan lupa juga kami bertindak sebagai kurator dalam bentuk kepailitan. Nah, baru-baru ini kami rata-rata ya menyelesaikan kepailitan itu di wilayah Pengadilan Niaga Makassar, karena wilayah kami sama seperti Pengadilan Niaga Makassar itu rata-rata tidak lebih dari 1 tahun. Oleh sebab itu kemarin kebetulan Ketua Pengadilan Niaga Makassar datang ke kami sekaligus mengapresiasi atas keberhasilan dari kami. Nah, jadi seluruh permohonan itu ada, baik itu di Makassar maupun di provinsi lain. Karena wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Makassar itu ada 13 provinsi. 13 provinsi mulai dari Bali sampai ke timur, seluruh Sulawesi sampai ke timur, Nusa Tenggara ke timur, Papua, Maluku, semuanya Indonesia Timur, Tengah, dan Indonesia Timur itu menjadi wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Makassar. Nah, rata-rata ada semuanya.
seperti itu. Jadi tidak ada yang paling dominan begitu Pak ya. Tapi dari 13 bagaimana apa ya istilahnya kerja gitu Pak ya. Wilayah kerja itu pasti sudah ada beberapa masukan atau juga mungkin yang disampaikan oleh masyarakat begitu. Baik Pak, tadi disampaikan bahwa mungkin bahkan informasi terbaru ada kunjungan atau dan sebagainya itu mengenai di Labuan Bajo Pak. Iya, mungkin boleh dibagikan sedikit buat kita nih. Tadi disebutkan ada 13 wilayah kerja. Salah satunya mungkin yang saya ingat adalah di Labuan Bajo itu sendiri. Boleh ceritakan sedikit Pak gimana progresnya? Jadi di Labuan Bajo itu memang terkait dengan perwalian anak. Nah, ini juga satu hal, kebetulan perwaliannya itu sedikit berdimensi. Berdimensi artinya anak ini punya harta. Dia punya wali. Tapi keluarga dari orang tuanya itu juga ada. Baik. Berarti ada perebutan harta di situ kan. Nah, di sini pentingnya BHP. Jadi benar si wali mengajukan penetapan pengadilan kepada pengadilan. Keluar penetapan pengadilan. Berdasarkan penetapan pengadilan, biasanya masyarakat itu langsung melakukan jual barang. Notaris berdasarkan penetapan pengadilan juga melakukan akta jual beli. PPAT juga melakukan perubahan terhadap tanah tersebut. Nah, pertanyaannya, di sini satu pihak, ada pihak juga yang keberatan. Pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan wali berdasarkan penetapan pengadilan, lalu dikuatkan oleh akte notaris jual beli itu sah? Pertanyaannya kan gitu. Jawabannya tidak. Karena segala sesuatu terkait perwalian dan pengampuan berdasarkan pasal 318 KUH Perdata, tanpa melibatkan Balai Harta Peninggalan, maka dianggap tidak berlaku. Tidak valid gitu. Ya, dianggap tidak berharga dan batal demi hukum. Artinya apa? Betul, memang sudah ada penetapan atau putusan pengadilan untuk pengangkatan wali. Tapi penetapan dan putusan tersebut hanya meningkatkan status seseorang yang tadinya orang biasa menjadi orang biasa plus wali dari si anak. Pertanyaannya, apakah dia sudah dapat melakukan tindakan hukum keperdataan sebagai wali? Tidak, sebelum disumpah oleh BHP. Sebelum BHP itu terlibat. Karena BHP ini sebagai wali pengawas, hadir negara, jangan sampai si anak ini hartanya tidak terlindungi. Nah, ini yang masyarakat belum tahu. Jadi, mungkin analoginya ya, yang paling gampang gitu ya, terkait dengan penetapan status itu. Contohnya misalkan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo itu ditetapkan oleh KPU menjadi presiden di tahun 2024 Februari kalau tidak salah ya. Benar. Nah, setelah ditetapkan oleh KPU, apakah Presiden Prabowo seketika itu juga berwenang untuk mengangkat menteri, melakukan pemerintahan? Kan enggak. Belum. Sebelum dia diangkat sumpah di DPR, MPR gitu kan. Nah, begitu juga dengan BHP, gitu dengan wali. Dia belum cakap melakukan tindakan hukum kalau belum disumpah. Walaupun sudah ditetapkan oleh pengadilan. Nah, analoginya, pengadilan itu seperti KPU dalam mengangkat atau menetapkan Pak Prabowo sebagai Presiden RI ke-8. Seperti itu. Tapi harus dilakukan sumpah, biar Pak Prabowo ini bisa melakukan tindakan kenegaraannya. Begitu juga dengan wali. Dia baru bisa melakukan mewakili kepentingan si anak, jual beli, tanda tangan, pengambilan tanah, atau pengambilan uang gitu ya di bank, itu baru bisa setelah ada sumpah dari BHP. Nah, di sini pentingnya BHP seperti itu. Jadi di Labuan Bajo itu di samping alamnya baik, juga itu jadi pembelajaran bagi masyarakat, pembelajaran yang baik bahwa sesuatu yang tidak melibatkan BHP itu bisa batal atau tidak berharga, walaupun sudah ada akte notaris dan lain-lain. Berarti ada yang dirugikan begitu Pak ya, kalau tidak melibatkan BHP secara langsung. Betul. Nah, pertanyaannya, kapan masyarakat harus ke BHP Pak? Nah, masyarakat ini sebenarnya kami membuka diri kapan saja. Masyarakat bisa mengakses informasi kami, Balai Harta Peninggalan Makassar, itu dalam website kami, bhpmakassar.kemenkum.go.id. Bisa juga di website lainnya juga, contohnya mungkin media sosial ya, bukan web lainnya, media sosial. Itu di situ ada TikTok, ada Instagramnya bhpmakassar.kemenkum juga, atau
underscore Kemenkum. TikTok juga sama, Facebook juga bisa. Ke kantor kami pun di jam kerja juga bisa, gitu. Di Jalan Andi Pangeran Veterani, Pak ya? Oke, Nah, untuk di Kota Makassar. betul. Di medsos pun itu kami layani dengan baik. Banyak yang berkomunikasi lewat media sosial, karena sekarang kan zamannya media sosial. Benar, dan kami digital. juga melayani juga di media sosial, seperti itu. Kami aktif di setiap media yang kami punya. Oke, Gitu. kalau inovasi yang sudah dikeluarkan oleh BHP Pak hingga saat ini mungkin adakah program-program atau juga aplikasi mungkin yang bisa membantu masyarakat? Ya, jadi ini sejalan juga dengan kepentingan kebijakan yang diambil Pak Menteri, Pak Supratman Andi Aktas, bahwa layanan di Kementerian Hukum harus semuanya itu dipermudah, dipercepat, dipermudah. Salah satunya dengan penggunaan teknologi informasi. Nah, di tahun ini target kami BHP, bukan hanya BHP Makassar saja, seluruh BHP itu sudah membangun probis untuk aplikasi, persiapan aplikasi. Dan mudah-mudahan di September ini sudah launching, sudah bisa dipakai, sudah bisa dinikmati. Mudah-mudahan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita ingin lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, memudahkan masyarakat, dan mempercepat layanan, tentu dengan cara yang berintegritas, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira sedemikian. Oke, jadi kita menunggu untuk September 2025 Pak ya. Mudah-mudahan. Bagaimana program dari BHP bukan hanya Kota Makassar tapi pusat begitu secara keseluruhan akan mengeluarkan satu aplikasi yang bisa membantu masyarakat lebih efisien lagi gitu. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa kanal yang bisa di hit up oleh masyarakat ketika mungkin membutuhkan informasi lebih lanjut atau mungkin ada yang mau ditanyakan bisa langsung di hit up ke sosial media dan juga website tadi sudah disebutkan oleh Pak Oris. Lebih lanjut Pak, ini kan biasanya kalau masyarakat itu seputaran mungkin istilahnya wasiat nih Pak ya. Nah tugasnya BHP ini adalah mendaftar dan membuka surat wasiat. Nah pertanyaannya Pak, adakah cerita unik dari surat wasiat mungkin yang bisa diceritakan kepada kami? Mungkin ada permintaan-permintaan khusus yang dituliskan oleh ahli waris atau mungkin yang mau diberikan oleh ahli waris mungkin Pak? Iya. Jadi seringkali kita jumpai ketika membuka wasiat gitu, kan hadir ahli warisnya, anak-anaknya. Ternyata wasiatnya begitu dibuka, hartanya bukan ahli waris, gitu. Jadi wasiat tersebut memang pada isinya itu bisa mengangkat ahli waris lainnya, seperti itu. Nah contohnya ada seorang pemilik bengkel gitu kan, bengkelnya juga bagus gitu, bukan bengkel biasa, bengkel bagus, mega, dia sakit. Ketika sakit stroke, yang ngerawat ini adalah pembantunya, gitu. Nah, jadi ketika dia mau meninggal, dirubahlah wasiat yang pernah dia buat. Sehingga wasiat terakhir yang terdaftar. Anak-anaknya, ahli warisnya, hanya tahu ada wasiat yang pertama yang dia buat. Sehingga sudah yakin semua milik dia. Tapi begitu yang terakhir, maka yang terakhirlah yang berlaku. Karena dia mencabut dan mengangkat ahli waris lainnya. Dan memberikan sejumlah harta. Gitu. Nah, kaget gitu. Ternyata jatah mereka itu dipersamakan dengan pembantunya. Tapi ya tidak bisa apa-apakan karena memang bagian dari pembantunya itu tidak lebih total sepertiga dari keseluruhan harta, di bawah itu. Sehingga kami juga mengedukasi kepada masyarakat bahwa memang wasiat itu adalah kehendak pewaris. Dan ahli waris memang dilindungi dengan legitimasi porsi, yaitu hak mutlak. Sepanjang si penerima wasiat, penerima ahli waris barunya itu hibah wasiatnya tidak lebih dari total sepertiga harta, maka legitimasi porsi itu sudah dianggap terpenuhi untuk ahli waris lainnya. Nah, itu cerita uniknya. Oke, jadi maksudnya ahli waris yang sudah yakin nih ya, tidak bisa berkomentar atau tidak terima begitu Pak ya, dengan apa yang sudah diwasiatkan oleh pemberi begitu. Jadi tidak bisa dipermasalahkan dari masalah hukum juga. Jadi kita edukasi juga, kecuali kalau memang seluruh hartanya itu buat pembantunya misalkan. Nah ini nggak boleh. Jadi walaupun si pembuat wasiat, si pewaris itu melimpahkan semua hartanya ke sana, tetap ada hak mutlaknya. Jadi miliknya yang sudah dilimpahkan itu hanya bisa dinikmati sepertiganya. 2/3-nya balik lagi kepada ahli warisnya. Itu perlindungan hukum kepada ahli waris
yang kita sebut dengan legitimate porsi. Seperti itu. Nah, mungkin juga kasus-kasus ini seringkali kita dapati begitu ya Pak, bukan hanya di Kota Makassar Pak ya. Dan ini mungkin banyak yang tidak terima sekali lagi, tapi tadi penjelasannya dan juga perlu diedukasi untuk seluruh masyarakat, bukan hanya keluarga yang terlibat saja begitu. Oke. Kalau untuk kasus yang mungkin harta tak terurus lagi Pak, mungkin adakah yang pernah terjadi atau didapati oleh Pak Oris dan tim mengenai bagaimana mungkin harta tak terurus ini kemudian harus bagaimana bertentangan dengan keluarga atau juga komunitas lokal mungkin Pak? Ya. Kalau untuk komunitas lokal yang bertentangan mungkin nggak ada ya, karena memang terkait dengan kalau harta tak terurus itu kan terkait dengan ada tidaknya ahli waris. Tapi seringkali bertentangan dengan pihak lokal itu kalau terkait dengan kepengurusan harta yang tidak hadir tadi. Oh, tidak hadir. Ya, yang tidak hadir. Jadi pernah dijumpai itu ada rumah gitu kan ya. Rumah itu tidak diketahui orangnya keberadaannya di mana. Rumahnya sering dipakai buat pengajian anak-anak, gitu kan. Nah, ketika sudah rutin, itu dianggap sebagai musola, dianggap. Nah, ketika ada orang yang ingin memiliki peranan di situ, dalam arti ingin membeli rumah tersebut, dia datang ke kami. Memprosesnya sesuai hukum. Otomatis musola tersebut menjadi harta yang diurus oleh BHP. Nah, masyarakat itu menolak. Oh tidak, ini sejak zaman ini punya musola orang-orang sini. Nah, itu pentingnya kita mengedukasi masyarakat secara hukum. Sehingga dengan mengedukasi, tentu masyarakat akan paham bahwa posisinya mereka itu hanya memanfaatkan seketika untuk kegiatan misalkan pengajian. Tapi bukan berarti mereka memilikinya. Mereka bisa memiliki kalau mereka urus sesuai dengan hukum, seperti itu. Jadi itu yang kita maksud dengan pendidikan hukum. Walaupun ada tanah milik orang lain, belum tentu itu boleh menjadi kepentingan masyarakat umum di situ. Walaupun memang fungsi sosialnya ada. Sepanjang belum ada orang yang menginisiasi melakukan pengurusan, tentu sah-sah saja ditempati, memang bagus gitu kan. Tapi ketika itu sudah ada, tentu ini akan bersinggungan atau bergesekan hukum. Nah, di situ fungsi kami sebagai membuat pengetahuan hukum gitu ya, memberikan pembelajaran hukum kepada masyarakat agar tidak terjadi gesekan di masyarakat. Jadi BHP ini senantiasa juga memberikan literasi juga ya kepada masyarakat Pak? Berarti hadir langsung di tengah masyarakat atau seperti apa? Jadi kami sering bersosialisasi langsung kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kami. Kami juga manfaatkan penyuluh-penyuluh hukum di beberapa BHP itu berjalan. Dan kami juga seringkali diundang dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perkumpulan-perkumpulan. Baru-baru ini ada perkumpulan mixed marriage di Bali, juga meminta pengetahuan terkait dengan hukum waris, bagaimana membuat wasiat, karena mereka kan mix. Begitu juga bagaimana dia cara melindungi hartanya untuk anak, bagaimana dia beraudiensi dengan pihak negara lain bila mana pasangannya kembali dan meninggal di sana. Nah, jadi itu kira-kira kami tentu saja sangat terbuka sekali terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya mengedukasi masyarakat. Oke, baik. Ini satu contoh kasus terakhir Pak yang akan saya tanyakan untuk Pak Oris. Mungkin boleh bantu kita untuk menambah wawasan kita juga nih. Ini mengenai pengampuan untuk lansia dengan gangguan mental Pak. Ya, latar kasusnya adalah seorang lansia didiagnosis dengan gangguan mental sehingga tidak cakap hukum. Kemudian pengadilan negeri menunjuk anaknya sebagai pengampu dan BHP bertindak sebagai pengampu pengawas berdasarkan pasal 449 KUHP Perdata. Kemudian BHP memastikan pengampu mengelola harta lansia seperti sawah dan tabungan dan sebagainya untuk kebutuhan medis dan hidup sehari-hari. Nah, pertanyaannya, dalam kasus pengampuan untuk lansia ini, Pak, bagaimana BHP Makassar mengawasi agar harta lansia benar-benar dipakai untuk kepentingannya? Karena kan jangan sampai disalahgunakan oleh yang diampukan gitu, Pak. Nah, dalam hal ini BHP bertugas atau juga punya kewenangan seperti apa, Pak?
Jadi pertama BHP itu ketika terjadinya pengampuan, dia akan turun ke lapangan. Baik. Apakah benar dia kena gangguan mental? Apakah benar dia sudah terjadi pengangkatan pengampunya? Lalu dia lakukan sumpah pengampu, sama seperti perwalian. Artinya di situ BHP berperan sebagai pengawas. Nah, di situ juga kita lakukan catatan-pencatatan yang kita sebut dengan berita acara. Di situ akan kita lihat, akan kita tanyakan kepada pengampu, misalkan terkait dengan harta. Hartanya ada berapa saat itu? Kita rinci. Lalu kira-kira per bulan setelah sebelum ini yang sudah menghabiskan berapa banyak anggaran untuk kebutuhan apa saja, makan, minum, dan berobat. Nah, itu kita matching dalam satu bentuk laporan pengawasan nanti di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya kita tanya, apakah hartanya berkurang? Apakah hartanya bertambah? Karena bisa saja harta itu bertambah. Kalau dia punya saham tentu ada dividen. Kalau dia dapat warisan tentu juga bertambah. Nah, dari total di tahun pertama dengan yang kedua, itu kita lihat apa berkurang atau bertambah. Lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berkurang? Nah, faktor itu yang kita lihat. Apakah benar buat biaya berobatnya? Apakah tidak? Kalau tidak, kita bisa memecat wali pengampunya. Karena tidak baik dalam mengurus harta dan mengurus si pengampu. Dan bisa juga kita pidanakan kalau dia lakukan penggelapan terhadap hartanya. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga ketika si wali ini ingin menjual harta si terampu. Misalkan terampu punya mobil, harus dapat izin dari kami. Tanpa izin itu, maka perbuatan jual belinya menjadi cacat dan tidak berharga. Nah, ini pentingnya BHP hadir sebagai negara untuk melindungi kepentingan dari si terampu. Begitu. Oke. Tapi bagaimana Pak kalau dalam tengah jalan mengumpulkan data yang pengampu ini tidak jujur? Ya. Bagaimana untuk cross check dan sebagainya? Biasanya kami kalau sudah timbul kecurigaan-kecurigaan, kami akan cross check ke keluarga terdekat. Lalu juga ke lingkungan sekitar, ke RT-nya. Karena pernah kami jumpai ada wali yang menyatakan bahwa saya mengurus si terampu, gitu. Tapi begitu kita cross check, ternyata yang ngurusnya itu adalah malah pamannya, bukan walinya. Pengampu. Nah, kita cross check lagi ke tetangga-tetangganya, ternyata benar. Nah, seperti itu. Nah, itu cara kami untuk meyakini bahwa apa yang kita lakukan pengawasan itu sesuai atau tidak, atau kalau ada keraguan-raguan tentu kita cross check ke kanan kiri. Kira-kira sekali lagi mungkin komunikasi yang dibangun begitu Pak ya, bagaimana cross check dilakukan atau juga penelitian lah dari kasus yang ada. Oke, baik Pak. Terakhir mungkin bagaimana Pak Oris melihat BHP ini di tahun atau 5 tahun ke depan nih menurut Pak Oris, apalagi dengan wilayah kerja yang sudah luas begitu atau begitu luas 13 provinsi Pak? 13 provinsi. BHP akan semakin besar dan dibutuhkan manakala masyarakat sudah terdidik secara hukum. Sehingga kepentingan hak keperdataannya itu menjadi lebih aware. Baik. Seperti itu. Karena BHP sebagai lembaga negara yang bisa melindungi itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, BHP ini 5 tahun ke depan, itu menjadi lembaga yang dicari. Karena sebagai solusi di bidang perekonomian, di kendala-kendala perekonomian yang saya sebutkan tadi di awal, seperti suatu perusahaan dari TBK menjadi tertutup, itu bisa menjadi solusi. Yang ketiga, BHP ini bisa menjadi solusi untuk bidang-bidang pembangunan. Contohnya seperti tadi, ada misalkan Pemda ingin melakukan pembangunan, perluasan jalan atau pembangunan jalan, menggusur tanah yang kemudian tanah tersebut tidak jelas apakah pembangunan terhenti. Kan tidak boleh terhenti hanya karena sebidang tanah. Nah, BHP menjadi solusinya. Jadi itu 3 hal yang bisa membuat BHP makin bisa dibutuhkan di 5 tahun ke depan. Nah, untuk membuat masyarakat, apalagi kaum muda nih Pak, lebih aware mengenai pengelolaan harta dan juga pastinya soal atau persoalan warisan keluarga nih Pak. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau juga anak-anak muda nih Pak? Nah, ini penting buat Tribuners nih ya kan. Nah, jadi kami itu akan mencoba berkomunikasi
berkomunikasi yang aktif dengan berbagai generasi. Baik. Apakah itu Gen Z, Boomers, Milenial, atau yang sekarang Gen Alpha, Pak. Gen Alpha gitu kan. Tentu dengan bahasa-bahasa yang mudah. Nah, salah satunya juga mungkin dengan bantuan dari Tribun gitu kan. Bagaimana tusi kami yang hukum banget nih gitu, sulit gitu kan, bisa direfleksikan menjadi komunikasi yang ringan, mudah dicerna bagi berbagai generasi. Sehingga generasi juga tahu ketika dia melakukan main saham melalui aplikasi, loh bagaimana nanti kalau misalkan saya sewaktu-waktu meninggal, bagaimana nanti administratornya bisa diperintah, padahal yang bisa memerintah jual beli lepas kepada administrator atau pialang itu hanya si pemilik saham. Nah, itu perlu bisa melibatkan kami. Jadi sangat penting bagi kaum milenial, Gen Z, jika main aplikasi untuk berdagang saham gitu kan, untuk invest di saham, kasih tahu ke teman, kasih tahu ke keluarga, Pak, Ma, kalau saya sewaktu-waktu ada sesuatu, tolong diurus. Kalau tidak bisa minta bantuan Balai Harta Peninggalan. Seperti itu. Oke, jadi kalau untuk anak muda sendiri tidak perlu mengurus sekarang atau nanti tunggu ada penyampaian dulu ke keluarga atau seperti apa nih, Pak? Lebih baik yang pertama itu paham dulu terkait dengan apa yang dilakukan, lalu mitigasi resikonya seperti apa. Nah, BHP posisinya itu bagian dari mitigasi resiko. Seperti itu. Jadi ketika itu terjadi, baru tuh biasanya orang pada cari-cari gimana caranya. Ketika tidak tahu, maka akan start. Tapi ketika dia tahu, maka dia akan mudah lari ke Balai Harta Peninggalan. Oke, jadi at least sudah tahu dulu kemana harus mengurus dan sebagainya gitu, Pak ya. Ya, contoh misalkan banyak nih orang tua meninggal mendadak gitu kan. Entah kecelakaan, tapi kita tidak berdoa untuk Tribuners ya. Tapi bisa saja terjadi. Benar. Ketika kita umur masih muda, 17, orang tua kita ternyata kecelakaan misalkan. Lalu bagaimana saya harus mengurus balik nama, rumah, mobil, dan lain-lain. Itu diperlukan satu surat tanda bahwa anak tersebut menjadi ahli waris dari si almarhum. Caranya ya dengan apa? Dengan pengajuan surat keterangan hak waris. Kemana? Ke Balai Harta Peninggalan. Karena dengan di Balai Harta Peninggalan itu jelas, biayanya murah. Hanya 200.000, PNBP, itu juga nggak bayar ke kita. Langsung ditransfer melalui virtual account. Jadi nggak ada transaksi lagi ke kami. Dan yang pasti dokumennya adalah dokumen yang secara hukum itu bisa diakui dan dipertanggungjawabkan. Oke, wih, rasanya masih banyak pertanyaan nih sebenarnya Pak, tapi kita keterbatasan waktu mungkin Pak ya, apalagi juga ini sudah memasuki waktu istirahat. Terima kasih Pak Orisa atas waktunya dan juga sudah berkenan sharing dengan kita di hari yang spesial ini. Terima kasih Pak dan semoga sehat sukses selalu Pak. Amin. Nanti semoga ada kesempatan yang lain lagi biar kita bisa sharing-sharing lebih jauh lagi dan lebih mendalam Pak. Terima kasih Pak dan terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program Tribun VIP edisi hari ini. Jangan lupa saksikan program reguler lainnya yang akan kami sajikan dan semoga informasi yang kami bagikan bisa bernilai positif untuk kita semua. Saya Fiorina Jaratno mewakili Pak Oris dan juga tim pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.